Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosef Sugianto. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler di Stikes Dharma Husada, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan. Baik, langsung saja ya. Ini perjalanan revolusi industri di dunia. Kita langsung saja dipercepat ya presentasinya karena waktunya 10 menit ya mungkin ini. Ini di dunia ini dalam pengembangan teknologi semakin canggih dari tahun ke tahun ya, dari tahap tahun dimulai dari 1784 ada saat di industri 1.0 ini penggunaan mesin uap dalam industri. Selanjutnya kita maju lagi ke tahun 1870 di industri 4 di industri 2.0 ini penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Selanjutnya maju lagi ke tahun berikutnya di tahun 1969 di industri 3.0 penggunaan teknologi informasi mesin otomatis. Lanjutnya di zaman sekarang yaitu 2020 ini diperkenalkan di tahun 2011 ya industri 4.0 ini di mesin terintegrasi jaringan Internet of Things. Ini semua berbasis dalam pelayanan internet yang memudahkan pelayanan-pelayanan melalui teknologi di bidangnya sekarang. Selanjutnya, bagaimana 4IR akan berdampak pada kehidupan kita? Ini kita lihat, bisa dilihat sendiri ya. Dalam segi semua sektor akan tergantikan oleh semua sistem teknologi ya di basis 4.0. Mungkin ada tahap lain 4.0 dan 4.4. Iya. Selanjutnya lanjutnya produksi ini. Pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial dan ada lagi energi dalam bidangnya, makanan dan keamanan dan pertanian. Ini pendidikan, gender dan pekerjaan akan berubah juga, serta lingkungan dan sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter, informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi, internasional, konsumsi juga akan berubahnya. Dalam segi 4.0 ini akan dipermudah dalam teknologinya. Selanjutnya, teknologi yang akan di belakangnya meliputi sistem-sistem ini yang akan berpengaruhnya. Computing power dan kecepatan komunikasi akan lebih efisien ini dan percepat komunikasi juga, serta ada kapasitas penyimpanan data dan sensornya juga ada, dan printer 3G serta kecerdasan buatan, neurobioteknologi dan nanoteknologi. Ini meliputi sistem-sistemnya yang akan di belakangnya dan masih banyak ya lagi ya. Mungkin tidak bisa dijelaskan satu persatu. Ini dari intisarinya tersebut dalam industri 4.0 ini kita lihat autonomous robotnya akan berpengaruh dalam simulation dan sistem terintegrasi, sistem of things dan security cloud computer, ada dan augmented dan big data. Kita lihat ini di tahapan evolusi badan industri ditandai dengan meluasnya jaringan siber secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital. Selanjutnya ini perubahan di semua sektor termasuk kesehatan ya akan berubah-ubah. Di era revolusi industri 4.0 ini dikenal dengan penemuan sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot, di mana keduanya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Kita lihat akan banyak melibatkan robot dalam semua sektor. Ini di era revolusi industri 4.0 di bidang kesehatannya. Ini adalah karakteristiknya. Kita lihat ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karakteristik dalam industri 4.0 ini. Kita lihat ada sistem skill system, technical of thing, cloud computing, artificial intelligence, big data. Jadi ini akan terintegrasinya dalam semua data akan termasuk perubahan pola pelayanan pasien di RSTI sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan. Dalam mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi, regulasinya ini. Selanjutnya kesehatan. Selanjutnya kesehatan digital gelombang keempat peradaban manusia senior 2018. Ini yang mencakupnya selama masuk gelombang ketiga yaitu era informasi. Pada Oktober 1980 manusia akan berhadapan dengan gelombang keempat kesehatan digital. Semua akan bersambung dalam digital, revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat. Hasilnya disrupsi tatanan sistem kesehatan dan pro kontranya akan ada.
di Amazon diliputi. Di ini inovasi pelayanan kesehatan. Di Indonesia ini termasuk sudah ada Sehatpedia, memudahkan konsultasi kesehatan dalam genggaman. Maka dari itu, untuk mempermudah kesehatan akan bisa berkonsultasi lewat jaringan internet berbasis prabayar juga ada sih. Ini di beberapa model bisnis dan proses bisnis telah terkenal dampak dan arus digitalisasinya dalam semua sektor termasuk di bidang kesehatannya. Ini ada konsultasi dokter bisa melalui jaringan internet juga dan genggaman suatu handphone ya ada tergantinya dengan konsultasi online. Konsultasi mulai dari ketergantian dengan konsultasi online. Ini manajemen AC yang belum terintegrasi mulai digantikan integrated sistem modul. Ini nantinya semua sistem rumah sakit juga akan melakukannya dalam tahap pengembangan teknologi di era ini. Ini inovasi lainnya bisa dilihat ada Halo Dokter. Ini konsultasi mempermudah masyarakat untuk berkonsultasi melalui genggaman handphone di teknologi 4.0 ini. Dalam sebuah kemudahan konsultasi kesehatan dalam genggaman. Ini ada BPJS Kesehatan juga sudah memulai tahapnya ya dalam mendaftarkan BPJS serta prabayar juga dalam berkonsultasi. Semua sektor di bidang kesehatan ada di sini. Ini di Cina. Di Cina itu dioperasikan klinik tanpa tenaga medis. Ini mungkin luar biasa ya. Di sana di negara sana tanpa tenaga medis juga bisa dilakukan dalam pembuatan sistem klinik tanpa tenaga medis. Bagaimana caranya ya? Kita lihat saja. Semua sistem ini menggunakan robot dalam pelayanan memeriksa kesehatan menggunakan robot juga. Tapi nggak tahu apa efektif apa enggaknya sih saya nggak tahu ya. Tapi itu luar biasa sangat bagus. Ini di Indonesia ini berbandingnya beda banget ya. Kita lihat Indonesia secara langsung dalam pelayanan kesehatan. Dan di Cina dioperasikan klinik tanpa tenaga medis. Sangat luar biasa. Ini apakah efektif apakah enggak sih? Itu baru-baru ini sih emang kita lihat dari perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah memperlakukan revolusi industri dari 4.0 ini ada Amazon, ada Uber, kita Adidas, Suzuki, Nestle, dan DHL, Tesla. Robot di kecerdasan buatan mulai digantikan oleh manusia. Mulai digantikan semuanya. Ini adalah disrupsinya itu sebuah pathway-nya yang akan perubahan teknologi pelayanan kesehatan online dan apa kita prioritaskan. Ini adalah apakah efektif dan efisiennya saya akan berpengaruhnya. Ini ada mobil tanpa pengemudi di akhir kisah asuransi mobil. Jadi nanti ada mobil tanpa pengemudi juga, ada taksi tanpa pengemudi juga dia. Sudah ada di luar sana ya. Di luar negeri sana, di negara-negara termasuknya bukan di Indonesia, ini masih di luar negeri ya. Truk dan bus tanpa pengemudi. Ini mempermudah akan memperlakukannya sebuah robot-robot dalam transportasi ya. Drone akan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Ini di Jepang sudah diperlakukannya drone. Ini saya real motor monitor guys. Jadi mempermudah. Di drone akan menggantikan petugas pengiriman. Contohnya drone ini adalah pengiriman suatu. Contohnya kurir ya. Kurir di Indonesia masih sumber daya manusia. Sedangkan di drone di Amazon terbang sejauh 5 mili sekitar 8 km untuk menggantikan TV dan Propcon pada 7 Desember 2016 butuh waktu 13 menit di pesanan hingga pengiriman. Ini sangat luar biasa juga ya. Ini pekerjaan manufaktur akan digantikan juga. Ini di Adidas membangun pabrik speed factory yang dibangun otomatis di Jerman. 10 pekerja menghasilkan 500 pasang sepatu per tahun. Pabrik tersebut membutuhkan lebih dari 600 pekerja. Tahun 2007 akan membangun pabrik yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun. Menghasilkan 36 kali dan pabrik jaringan tetapi membutuhkan 16 kali jumlah pekerjaan total. Jadi akan dikerjakannya robot yang akan memperkerjakannya. Pekerjaan digantikan. Ini asisten dan wartawan akan digantikan juga oleh robot AL. Ini bisa dilihat gambar di sini. Ada bahkan dokter juga akan pengacara pun akan digantikan oleh AL. Itu robot yang akan menggantikannya luar biasa. Karena akan menjadikan sejarah ini. Kita lihat kemungkinan besar cell center juga akan menjadi sejarah. Berarti kebanyakan nantinya di robot yang akan mempergantikan